merangkai cita-cita kita, merangkai azam kita, karena energi di bulan Ramadan ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala juga mengabulkan doa-doa kita selama di bulan Ramadan, maka list saja doa-doanya ya, doa-doa terbaik untuk Bapak Ibu dan keluarga, bagi lembaga, list doa-doa terbaik untuk para lembaga, untuk lembaga-lembaganya masing-masing. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa menjalani Ramadan yang akan datang ini dengan amalan yang terbaik, ahsanu amala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita dan kita keluar menjadi seorang pemenang. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu bisa cek di menu chat ada presensi, Bapak Ibu bisa presensi sesuai lembaganya masing-masing, ada yang dari umum, ada juga linknya. Kalau dari keluarga lembaga, wali murid dari SD sesuai dengan SD-nya masing-masing, monggo bisa diklik menunya, kemudian sambil mengisi link tersebut, presensi tersebut, bisa sambil mengikuti acara ini. Insya Allah tidak banyak yang harus diisi, dan insya Allah memerlukan waktu yang cukup singkat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu pemutaran video dari TK 1, KB TKIT Salman 2, dan PAUD SAF 3. Selamat menikmati video-video dari kami. Nggak bisa live ya? Udah tadi kok. Selalu panik. Kenapa ininya nggak bisa? Kita Islami menjauh diri di generasi raih ridho ilahi. Kita Islami menjauh diri di generasi raih ridho ilahi. Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi. Ini di grupnya peserta yang kemarin sampai di bundang dulu sih. Ini oh iya. Bulan mulia, ku nanti penuh sukacita kita menyambutnya. Bulan mulia, ku nanti penuh bahagia bisa sekolah di sana karena bukunya baik-baik, juga seninya baik, lingkungannya juga bersih, mainannya sahur bersama, menunggu berbunga, lapar jadi indah, banyak tilawah, banyak kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Hani Putri. Aku punya keluarga, namanya ayahku Suparjo.
Mantap. Tuh. Kalau minum kakak. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul siyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar KPPKIP Salman Al-Faridi II mengucapkan marhaban ya Ramadan 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat datang bulan Ramadan, tempat beramal orang beriman. Siang puasa malam gawean, kita kerjakan kawan-kawan. Selamat datang bulan Ramadan, tempat beramal orang beriman. Siang puasa malam gawean, kita kerjakan kawan-kawan. Ramadan, Ramadan, Ramadan bulan yang mulia. Puasa, puasa, puasa masa pahalanya. Kaya raya, miskin papa, dina mulia tak berbeda. Kaya raya, miskin papa, dina mulia tak berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan coba dikirim di grup aja.
Alhamdulillahirabbil alamin, telah kita saksikan video dari TK 1, KB TKIT SAF 2, kemudian PAUD SAF 3. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu semuanya yang telah menyaksikan, demikian dari TK dan KB tadi. Insya Allah TB, KB, dan PAUD di tahun ajaran baru masih menerima peserta didik baru bagi Bapak Ibu atau handetolan, tetangga, kerabat yang mau menyekolahkan putra-putrinya, monggo bisa mendaftarkan di KB, TK, PAUD, SAF 1, 2, dan 3. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan acara yang berikutnya, yaitu laporan dari Pundi Surga yang insya Allah akan disampaikan oleh Bu Widya selaku manajer Pundi Surga. Kepada Bu Widya, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta tarik yang berbahagia, pada pagi hari ini Pundi Surga akan melaporkan pengelolaan keuangan siswa Pundi Surga untuk tahun 2020. Pertama-tama kami mengucapkan jazakumullah khairan katsir untuk para donatur yang telah mempercayakan infak, sedekah, dan zakatnya kepada Pundi Surga untuk kami kelola sesuai peruntukan dan sesuai akad pengerahannya. Kami tampilkan untuk laporan keuangan Pundi Surga, perolehan pengelolaannya, penerimaan siswa. Dari zakat kita menerima 106 juta sekian ribu. Kemudian dari infak terikat kita menerima 793 juta sekian ribu. Infak tidak terikat ada 79 juta 400 sekian ribu, dan dari total penerimaan infak semuanya 837.137.144 rupiah. Dan alhamdulillah ada juga dana titipan non halal dari para donatur yang kami peruntukannya untuk pengelolaan pembangunan fasilitas umum, jadi untuk memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan, ataupun taman umum. Ada 14.990.000 rupiah. Nah, penerimaan lain juga ada 2.682.368 rupiah, sehingga total saldo tahun 2020 termasuk sisa saldo tahun lalu ada 1.030.618.726 rupiah. Alhamdulillah untuk program yang sudah kami lakukan di tahun 2020 ada beberapa program. Yang pertama program pendidikan. Alhamdulillah kita membantu para siswa yang kesulitan biaya untuk pendidikan, termasuk bantuan pendidikan untuk guru sebanyak 115.288.044 rupiah. Program wakaf, alhamdulillah ada wakaf untuk pembangunan tanah dan bangunan SD dan SMP sama nutrisi, masing-masing sebanyak 150 juta rupiah dan 334.410.000 rupiah. Alhamdulillah untuk rencana pembangunan kita untuk pengembangan pendidikan di tingkat SMA, kita sudah mulai menggalang dana untuk pembangunan wakaf sumur di SMA dan di tanah penghasilan SMA atau di asrama sebanyak 90 juta. Dan wakaf tanah SMA sudah terkumpul 75 juta. Sehingga total penyaluran untuk program pendidikan sudah kita salurkan 794.287.169 rupiah.
program keagamaan, alhamdulillah kita sudah menyalurkan untuk wakaf Quran, masjid, untuk pembangunan masjid, santunan da'i-da'iyah, dan untuk kurban sebesar total Rp90.485.000. Kemudian untuk program sosial kemanusiaan, alhamdulillah di tahun 2020 kita membuat beberapa program karena banyak beberapa guru, karyawan, kemudian juga para masyarakat di sekitar Yayasan Salman Al-Farisi memerlukan bantuan sembako. Kita membuat program untuk bantuan sembako dan lain-lain. Kita kumpulkan semua dan kita salurkan sebanyak Rp64.441.958. Beban lain-lain untuk amil, operasional, dan lain-lain sebanyak Rp34.16.235. Dan total penyaluran yang sudah kita salurkan untuk tahun 2020 dari Pembicara sebanyak Rp999.837.362. Sehingga saldo yang sekarang kita kelola untuk pengelolaan siswa di tahun 2021 adalah sebanyak Rp33.388.394. Alhamdulillah, banyak sekali pesan-pesan yang sudah memberi manfaat di tahun 2020 melalui program Pembicara ini. Ada melalui program pendidikan sudah bermanfaat kepada 1.702 person, kemudian di program keagamaan sudah bermanfaat kepada 1.393 orang, dan kemudian di program sosial kemanusiaan insya Allah sudah tersalurkan kepada 1.084 orang, dan total penerima manfaat dari Pembicara adalah 4.179 orang. Demikian Bapak Ibu peserta target yang kami hormati, sekilas laporan dari program dan penyaluran siswa dari Pembicara. Yayasan Salman Al-Farisi menerima dan mengelola zakat, infak, dan sedekah Bapak Ibu sekalian. Semoga tetap menjadi amal soleh Bapak Ibu sekalian dan tetap menjadi kebaikan, dan kami juga membuka peluang untuk beramal di bulan Ramadan. Demi surga, menebar kebaikan, menuai surga, jadikan wakaf sebagai gaya hidup. Demikian laporan dari kami. Mohon maaf bila ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Bu Wijaya yang telah menyampaikan laporan dari Pundi Surga. Semoga semuanya barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah partisipan terus bertambah. Sebelum nanti Ustaz Cahyadita Karyawan akan menyampaikan materi dengan tema menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber cinta dan kasih sayang dalam pendidikan keluarga. Bapak Ibu, kami mohon untuk menyaksikan terlebih dahulu video dari SMPT Salman Al-Farisi dan penayangan poster digital dari Catering Mitra Kreasi, dan nanti insya Allah akan kami tampilkan karya dari guru dan karyawan Salman Al-Farisi. Berikut kami tampilkan video persembahan dari SMPT Salman Al-Farisi. Dari SMPT Salman Al-Farisi, siap? Monggo bisa ditampilkan. Selamat menyaksikan. Ini gimana nih gesernya? Nggak mau di. Ada sedikit trouble.
Suaranya tidak terdengar. Belum ada suaranya. Saya memang gitu. Dan saya nanti sampai akhir nggak ada suara. Tancung. Itu siapa yang Ya, suara sudah terdengar. Alhamdulillah. Kami, keluarga besar SMPT Salman Al-Farisi, mengucapkan baik. Demikian video dari SMPT Salman Al-Farisi. SMPT Salman Al-Farisi adalah sekolah boarding school. Insya Allah tahun ajaran baru semoga bisa tatap muka kembali, kemudian anak-anak bisa kembali lagi menyantri mondok pesantren di SMPT Salman Al-Farisi. Bagi Bapak Ibu yang hendak menitipkan putra-putrinya untuk bisa belajar di SMPT Salman Al-Farisi, SMPT Salman Al-Farisi masih membuka pendaftaran peserta didik baru. Insya Allah nanti ada program Quran, program Tahfidzul Quran yang juga merupakan program unggulan dari SMPT Salman Al-Farisi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ada poster dari catering
Monggo bisa disaksikan, akan kami bantu. Ya, Yayasan Salman Al Farisi mempunyai badan usaha yang kami sebut sebagai catering. Spesial Ramadan dari catering Salman Al Farisi siap melayani pesanan untuk takjil dan lain-lain. Nasi dus start dari harga 8 ribuan, insya Allah bisa murah meriah, insya Allah istimewa. Siap membantu Bapak Ibu semuanya dalam penyajian buka. Snack dan minuman juga sedia, kemudian menu dan harga bisa diatur sesuai request atau budget Anda. Wah, Masya Allah. Dan tentunya sehat ya, free MSG. Tidak ada MSG-nya, jadi insya Allah dijamin kesehatannya. Kemudian free ongkir area Jogja. Wah, menarik ini, free ongkir area Jogja. 100% bahan asli dan alami. Nah, itu dari catering bagi Bapak Ibu mempunyai lembaga atau mempunyai agenda, misalnya buka puasa bersama keluarga, bisa menghubungi catering Salman Al Farisi. Ini ada paket-paket spesialnya, boleh nanti bisa di-sharekan di chat biar Bapak Ibu bisa mendownloadnya dan bisa ini ya. Nah, ini ada dari Mitra Kreasi, salah satu lembaga di bawah Yayasan Salman Al Farisi, Semarak Ramadan 1442 Hijriah. Indahnya Ramadan dalam majelis ilmu nan penuh barokah. Insya Allah akan menemani Bapak Ibu semuanya dari tanggal 18 April sampai tanggal 25 April dengan kajian-kajian yang akan menghidupkan ruh kita semuanya. Kajian orang tua dan guru boleh juga diikuti oleh umum, monggo, dengan Ustadz Syatori Abdul Rauf Al-Hafiz mulai pukul 9 sampai dengan pukul 10 dengan tema menjalin sinergi antara guru dan orang tua dalam mendidik anak. Ahad tanggal 18, ini harinya hari Ahad ya Bapak Ibu, tanggal 18 April dan 25 April. Ahad 18 April dan 25 April. Kemudian ada 2 kali berarti. Kemudian kajian bedah buku At-Tibyan. Ada bagi penghafal Al-Quran. Nah, pembicaranya adalah Al-Ustadz Muhammad Abdullah Solihun Al-Hafiz dari tanggal 13 April sampai tanggal 7 Mei. Masya Allah, sampai tanggal 7 Mei 2021, tiap hari Senin sampai Jumat, jam 7.15 sampai jam 8. Bapak Ibu semuanya bisa mengikutinya, insya Allah lewat online juga. Belajar bahasa Arab dasar bagi Bapak Ibu yang belum pernah sama sekali ikut belajar, belum pernah sama sekali belajar bahasa Arab, insya Allah akan diajar oleh Ibu Musna Nur Hayati tanggal 12 sampai 29 April 2021, tiap hari Senin sampai Jumat jam 12:30 sampai jam 1. Kemudian ada program tahsin dasar tanggal 12 April sampai 3 Mei, 10 kali pertemuan. Bisa kontak Bu Fariha atas nama Bu Fariha dengan nomor 081326 400 787. Demikian. Oh, ada satu lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu ini dia. Karya dari guru dan karyawan, mungkin para pengajar ya, para pengajar dari Salman Al Farisi, kami judulkan Puzzle Jejak Salman Jogja Mengukir Harmoni. Nah, ini ada tulisan-tulisan inspiratif dari Bapak Ibu Guru Salman Al Farisi. Ini mesti ini ya, penasaran dengan harga dan pengen beli semua ya. Harga buku normalnya 99.000. Nah, namun Bapak Ibu untuk pre-order, nah, ada pre-order, mumpung masih pre-order sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 30 April itu harganya menjadi Rp79.000. Hemat 20.000 Bapak Ibu, lumayan untuk jajan anaknya, menghemat. 79.000 bisa pre-order. Nah, nanti hasil keuntungan semuanya ini akan diinfakkan ke lembaga Pundi Surga ya Bapak Ibu. Segala keuntungan dari hasil penjualan buku ini, buku inspiratif, bisa dinikmati sambil mengisi kekosongan waktu, bisa dinikmati untuk menggali inspirasi dari para pengukir sejarah
Salman Al-Farisi dari masa ke masa. Insya Allah sudah 20 tahun lebih Yayasan Salman Al-Farisi ini berdiri dan insya Allah ada tulisan-tulisan inspiratif di dalamnya. Baik, demikian. Nanti dipesan saja. Ini kalau mau pesan kemana? Baik. Baik, alhamdulillah. Sekarang sudah hadir bersama Ustadz Cahyadi Karyawan bersama-sama kita. Ustadz Cahyadi. Assalamualaikum Ustadz Cahyadi Karyawan. Sudah masuk? Pak Ustadz Cahyadi Karyawan. Mohon di unmute. Alhamdulillah bersama kita. Baik, terima kasih. Alhamdulillah Ustadz Cahyadi telah hadir bersama kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Cahyadi sudah bersama kita, insya Allah nanti akan memberikan materi menjadikan Al-Quran sebagai sumber cinta dan kasih sayang dalam pendidikan keluarga. Ustadz Cahyadi sudah siap ya Ustadz? Ya, alhamdulillah. Baik, kepada Ustadz Cahyadi waktu kami persilahkan. Moga Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Faizin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus para pengurus Yayasan Salman Al-Farisi, Ibu Musna Nurhayati, Bapak Supri Hidayat, dan semua pengurus Yayasan Salman Al-Farisi yang tidak bisa saya sebut satu persatu, para ustadz-ustadzah, Bapak Ibu guru di lingkungan Lembaga Pendidikan Salman Al-Farisi, orang tua wali murid di seluruh sekolah Salman Al-Farisi, dan semua yang hadir dalam Zoom pada pagi menjelang siang kali ini. Saya merasa sangat berbahagia bisa hadir melalui Zoom, ya meskipun hanya secara virtual, bisa silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian, tapi insya Allah ini tidak mengurangi keberkahan majelis ilmu kita pada kali ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya pertama mengucapkan dulu selamat kepada Yayasan Salman Al-Farisi beserta seluruh guru serta seluruh staf ya yang berada di Lembaga Pendidikan Salman Al-Farisi atas kerja dan dedikasi yang sudah ditunjukkan selama 20 tahun. Salman membersamai kita semuanya di dalam upaya untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak bangsa. Anak pertama saya dan anak kedua saya adalah produk Salman Al-Farisi. Kalau anak pertama saya sekarang sudah menikah dan sudah punya anak. Jadi Salman ini sudah menghasilkan cucu ya. Jadi anak saya sekolah di Salman dan sekarang anak saya sudah punya anak gitu ya. Berarti Salman itu sudah punya cucu gitu ya. Nah jadi Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, buku yang tadi disampaikan, puzzle ya, bagaimana jejak kiprah dari Salman Al-Farisi sejak awal berdiri sampai dengan hari ini dituliskan oleh para pengurus yayasan, oleh para guru, para ustadz, para ustadzah, dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Saya termasuk salah satu yang mendorong terbitnya buku itu karena kita tidak boleh kehilangan jejak. Jadi Yayasan Salman ini akan terus eksis, akan terus memberikan edukasi terbaik bagi masyarakat, maka generasi-generasi penerus Salman nantinya harus mengerti tentang seperti apa visi, seperti apa misi, seperti apa cita-cita dari para pendiri. Jadi kalau tidak ada tulisannya, nanti itu tidak akan dimengerti oleh para penerus, termasuk Bapak Ibu sekalian, akan lebih jelas tentang sosok Salman
apa mimpi-mimpi para pendirinya, apa cita-cita para pendirinya, seperti apa perkembangannya, itu akan lebih jelas bagi kita semuanya apabila itu dituliskan. Dan alhamdulillah sudah wujud ya dalam bentuk buku puzzle tadi itu. Nah, selamat dinikmati dan itu menjadi salah satu amal jariah insya Allah bagi para kontributor, para penulisnya. Bapak-Ibu sekalian, saya sudah siapkan materi dalam bentuk PowerPoint. Nanti Bapak-Ibu sekalian yang berkenan untuk memiliki materinya, boleh minta materi ini kepada panitia dan boleh di-share apabila dianggap bermanfaat untuk menebarkan kebaikan. Nah, tema kita sangat menarik kalau panitia bisa nge-share share screen untuk bisa kita baca bersama-sama materi PowerPoint yang sudah saya siapkan. Tema kita bagaimana kita mengembangkan pendidikan yang seluruhnya adalah dengan kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Dan cinta dan kasih sayang itu adalah berbasis kepada nilai-nilai di dalam Al-Quran. Bagaimana Quran menjiwai, mewarnai, memberikan muatan yang penuh dengan cinta kasih sayang di dalam setiap titik interaksi pendidikan yang kita lakukan, baik di dalam sekolah maupun di dalam rumah, maupun di masyarakat. Next, boleh diklik. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, apa yang membuat kita bisa memiliki rasa cinta dan kasih sayang? Pada dasarnya itu adalah karena rahmat Allah SWT. Bagaimana seorang ayah, bagaimana seorang ibu, atau para guru memiliki sifat cinta, sifat kasih, sifat sayang kepada anak-anak, kepada anak didik, itu pada dasarnya adalah rahmat dari Allah SWT, pemberian dari Allah SWT, karunia dari Allah SWT. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-156, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Fabima rahmati minallahi lintalahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, langfaddu min hawlik. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu bisa berlaku kasih sayang kepada mereka, lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau kami itu berlaku keras lagi berarti kasar, langfaddu min hawlik, tentu mereka itu akan menjauh dari sekelilingmu. Misalnya orang tua yang dia faddan ghalidhal qalbi, dia bersikap keras dan berhati kasar, maka anak-anak akan menjauh dari orang tua yang seperti itu. Kalau ada guru yang faddan ghalidhal qalbi, berarti keras, lagi kasar, bersikap keras dan berarti kasar kepada murid-muridnya. Langfaddu min hawlik, murid-murid itu pasti akan lari dari sekeliling gurunya, enggak dekat dengan gurunya, tidak nyaman dengan gurunya, tidak enak dengan gurunya gitu. Jadi sikap keras itu sesuatu yang ditolak di dalam agama Islam. Dr. Yusuf Qaradawi menyebutkan bahwa Islam itu seluruhnya adalah kelembutan. Hanya ada 2 tempat, kata Dr. Qaradawi, bahwa dalam Islam itu ditolerir adanya kekerasan. Saya ulangi, menurut Dr. Qaradawi, Islam itu menolak kekerasan. Seluruh bagian dari ajaran Islam itu berisi kelembutan kecuali dalam 2 hal. Yang pertama, kata beliau, adalah ketika terjadi peperangan melawan musuh. Jadi kayak kalau ada peperangan zaman dulu, Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat berperang misalnya bulan Ramadan. Itu perang besar pertama kali yang dikenal dengan Perang Badar, itu terjadi pada bulan Ramadan. Nah, di dalam peperangan Badar itu, ataupun peperangan-peperangan yang lainnya, umat Islam, Nabi SAW, para sahabat pada waktu itu harus berhadapan dengan musuh-musuh yang memusuhi Islam. Nah, ketika berhadapan dengan musuh, tidak mungkin dong bersikap lembut. Jadi dalam peperangan yang melawan musuh seperti itu, maka ada sikap keras di dalamnya, karena di dalam peperangan itu isinya adalah membunuh atau dibunuh. Itulah peperangan. Kayak kalau kita bangsa Indonesia itu mudah membayangkan ya, karena kita mengalami sejarah perjuangan. Sejarah perjuangan yang kita miliki adalah misalnya sejarah perjuangan melawan penjajah. Dalam konteks perjuangan kita melawan penjajah, maka kita semuanya tahu bahwa harus terjadi sesuatu yang keras untuk melawan penjajah itu. Maka kita mengenal misalnya meskipun dengan alat sederhana bambu runcing ya zaman itu, tetapi kemudian bangsa Indonesia melawan penjajah dengan gagah berani. Nah itu konteks pertama mengapa
ada keras karena ada musuh. Ketika harus berperang melawan musuh, tidak mungkin kita akan lembut kepada musuh ketika di dalam peperangan itu. Kemudian yang kedua, kata Dr. Kordowi, kapan diperbolehkannya sikap keras adalah ketika melaksanakan hukuman had atau hudud. Di dalam syariat Islam, ya, misalnya kalau ada suatu negara yang melaksanakan penerapan syariat misalnya di negara tersebut, lalu ketika ada warga yang terbukti melakukan pelanggaran had atau hudud, maka dia harus ditegakkan. Seperti misalnya ketika hukuman bagi pencuri, hukuman bagi pezina yang sudah terbukti, yang sudah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan di pengadilan, kemudian mereka dijatuhi hukuman had, maka hukuman had itu harus ditegakkan dengan sepenuh kedisiplinan gitu ya, sehingga ada tindakan keras di situ. Misalnya ada kalau dalam perspektif hukum Islam itu misalnya ada potong tangan, misalnya begitu ya, ketika orang itu melakukan pencurian dalam jumlah tertentu yang sudah memenuhi unsur untuk dijatuhi hukuman had. Nah, di luar dua hal itu, maka seluruh ajaran Islam itu mengajarkan kepada kita adalah kelembutan, kasih sayang. Next, kita lihat kalau dalam contoh dari pribadi Nabi SAW, beliau memberikan contoh kepada kita jiwa yang penuh dengan kasih sayang. Jadi kalau di dalam Quran dinyatakan basic pondasinya, lalu dalam aplikasinya Nabi SAW memberikan contoh kepada kita semuanya, memberikan aplikasi kepada kita semuanya. Sebagaimana sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, aku tidak pernah melihat orang yang lebih penyayang kepada anak-anak melebihi Rasulullah SAW. Jadi para sahabat yang setiap saat ketemu dengan Nabi SAW, mereka itu mengagumi bagaimana Nabi SAW itu memiliki jiwa yang penuh dengan kasih sayang, terutama lagi terhadap anak-anak. Bukan hanya anaknya sendiri, tetapi terhadap setiap anak Nabi itu memiliki jiwa kasih sayang yang luar biasa. Dan ini semuanya kenapa? Karena rahmatnya Allah SWT. Fabima rahmati minallah lintalahum. Karena rahmat Allah lah kamu bisa penuh kasih sayang, bisa berlaku lembut kepada orang-orang lain. Next, kita juga menyaksikan bagaimana Nabi SAW itu terbiasa dengan ekspresi cinta dan kasih sayangnya itu ya. Jadi cinta dan kasih sayangnya Nabi SAW itu tidak hanya dalam hati, tapi diekspresikan. Salah satu contoh ekspresi yang sering kita dengar ya dalam berbagai riwayat adalah ketika Nabi SAW mencium Hasan, cucu beliau. Seorang sahabat namanya Al-Aqra bin mencium cucunya, mencium Hasan. Dia heran ngelihat Nabi itu asing. Kenapa asing? Karena dia nggak pernah anak. Tapi aku belum pernah sekalipun mencium seperti yang kamu lakukan itu kepada anak-anakku. Masya Allah ya. Jadi ada ya orang itu yang tidak pernah mencium anaknya itu ada ya di zaman Nabi SAW. Bahwa dia itu memiliki anak sampai 10, tapi sampai anaknya 10 itu belum sekalipun dia mencium anaknya. Maka Nabi SAW menyatakan, innahu man la yarham la yurham. Sesungguhnya barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Jadi kalau kita ingin disayangi, tentu kita harus menyayangi. Kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang dari sekitar kita, kita pun harus memberikan kasih sayang itu kepada mereka. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang dari anak kita harus memberikan kasih sayang itu kepada anak-anak kita. Kalau guru-guru ingin mendapatkan kasih dari murid-muridnya, berikan dulu kasih sayang itu kepada mereka. Sehingga di antara guru dan murid, di antara orang tua dan anak, terjadi hubungan saling kasih mengasihi di antara mereka. Hubungan yang penuh dengan kelembutan. Dan itulah basic dari pendidikan. Next. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita juga menyaksikan bagaimana jiwa Nabi SAW itu adalah jiwa yang penuh dengan kelembutan. Nabi SAW menyatakan, inna rifqa la yakunu fi syai' illa zanah. Kelembutan itu tidaklah berada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Jadi kalau sesuatu itu ada kelembutan padanya, maka akan indah sesuatu itu. Contoh ya, kalau guru
lalu kemudian pada diri guru itu berada pada dirinya itu kelembutan, guru itu menjadi guru yang sangat disenangi. Guru yang sangat menyenangkan, guru yang sangat hebat gitu ya, karena menempel pada dirinya itu sifat kelembutan. Jadi innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Rifqa, kelembutan, arifku itu tidaklah dia berada pada sesuatu kecuali kelembutan itu akan menghiasi sesuatu itu. Kalau ada ayah yang pada dirinya memiliki sifat kelembutan, maka akan menghiasi sifat ayah itu menjadi sosok ayah yang sangat disenangi oleh istri maupun oleh anak-anaknya. Kalau seorang ibu yang menempel pada dirinya sifat kelembutan, sifat arifku, maka pada ibu itu terdapat keindahan. Tidaklah kelembutan menempel pada sesuatu, kecuali itu akan menghiasinya. Dan sebagaimana tidaklah kelembutan diambil dari sesuatu, pasti akan merusaknya. Jadi kalau sifat lembut ini diambil, maka rusak. Guru minus kelembutan, murid-muridnya ketakutan. Ayah minus kelembutan, anak-anaknya menjauh. Ibu minus kelembutan, anak-anaknya sakit hati. Jadi apapun ketika dalam interaksi sehari-hari itu hilang kelembutan itu dari diri kita, maka itu akan rusak. Segala sesuatu yang di dalamnya ada kelembutan, maka sesuatu itu menjadi indah karena mendapatkan keindahan dari sifat lembut itu. Dan sesuatu yang tercerabut dari dirinya kelembutan, maka akan merusak diri yang hilang kelembutannya itu. Maka Bapak-Ibu sekalian, kalau kita menyaksikan bagaimana sikap lembut ini telah dicontohkan oleh Nabi SAW, maka semestinya lah kita mencontoh semaksimal mungkin gitu ya, bagaimana caranya agar kita bisa memiliki jiwa yang penuh dengan kelembutan, apalagi sebagai orang tua yang selalu mendidik anaknya dalam rumah, dan bagaimana guru yang bisa bersikap lembut dengan upaya yang dilakukan di dalam sekolahnya. Nabi SAW juga telah menyatakan, idza aradallahu azza wa jalla bi ahli baitin khair adkhala alaihimur rifqa. Kalau Allah SWT menghendaki kebaikan bagi anggota rumah tangga, maka Allah akan memasukkan kelembutan kepada mereka. Jadi tanda bahwa Allah itu memberikan kebaikan pada keluarga kita itu ya, ketika dalam keluarga kita itu ada kelembutan. Keluarga yang penuh dengan kelembutan ini adalah keluarga yang Allah, di antara tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan pada keluarga itu. Nah, jadi sahabatku sekalian yang dirahmati Allah SWT, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kalau di antara keluarga di masyarakat kita ya, di dalamnya adanya kekerasan yang kita sering mendengar istilah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kalau dalam rumah tangga itu isinya adalah kondisi-kondisi yang sifatnya paksa memaksa, ancam mengancam, tuduh menuduh, suasana yang penuh dengan emosi, panas, sakit hati di antara mereka, maka perlu dipertanyakan keluarga seperti itu, jangan-jangan Allah SWT tidak menghendaki kebaikan pada keluarga tersebut. Salah satu tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan pada keluarga adalah Allah tanamkan kepada setiap anggota keluarga itu arifku, sifat kelembutan. Maka Bapak-Ibu sekalian, inilah kalau kita lihat ternyata kelembutan itu ditanamkan oleh Allah. Kelembutan itu apa? Diberikan oleh Allah SWT. Kelembutan itu sesuatu yang Allah mengirimkan kepada hambanya. Allah memberikan kepada hambanya. Idza aradallahu azza wa jalla bi ahli baitin khair adkhala alaihimur rifqa. Apabila Allah menghendaki pada anggota keluarga itu kebaikan, Allah masukkan ke dalam hati anggota keluarga itu, ke dalam jiwa anggota keluarga itu arifku, kelembutan. Nah, jadi oleh karena itu, agar kita memiliki jiwa yang penuh kelembutan, jiwa yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, maka caranya adalah dengan jalan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW juga menyatakan, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah mencintai kelembutan dalam segala sesuatu. Tadi telah saya sampaikan penjelasan Dr. Yusuf Qardawi bahwa Islam itu menghendaki kelembutan dalam segala sesuatu. Dan hanya ada 2 tempat
di mana dalam Islam itu ditolerir adanya kekerasan. Di luar dua tempat itu seluruhnya adalah kelembutan. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah menyukai, Allah mencintai kelembutan dalam segala sesuatu. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man yuhramir rifqa yuhramil khaira. Barang siapa yang terhalangi dari kelembutan, maka dia pun terhalangi dari kebaikan. Masya Allah ya. Jadi kelembutan itu tidak sama dengan kelemahan. Ya. Kadang-kadang kita mengatakan, aduh itu orang yang lemah. Padahal bukan lemah, tapi dia itu lembut. Jadi kalau lemah itu seakan-akan dia itu orang yang tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan. Itu. Padahal kelembutan itulah yang justru menghasilkan kekuatan. Ada kekuatan di balik kelembutan. Apa kekuatannya? Kekuatan cinta dan kasih sayang. Orang tua yang dalam diri mereka itu penuh dengan kelembutan, disitulah mereka memiliki kekuatan cinta dan kasih sayang. Guru yang pada dirinya terdapat kelembutan, maka pada diri guru itu terdapat kekuatan cinta dan kasih sayang. Nah pertanyaannya adalah dari mana cinta dan kasih sayang? Dari mana kelembutan itu didapatkan? Next, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya akan mengajak kita semuanya memahami bahwa cinta dan kasih sayang dalam keluarga, termasuk juga dalam kehidupan pendidikan ya di sekolah, akan didapatkan apabila keluarga tersebut mampu meraih cinta dan kasih sayang Allah di dalam kehidupan. Sumber cinta dan kasih sayang untuk pendidikan keluarga ataupun untuk pendidikan secara umum ya, itulah dari Allah SWT, semata-mata dari Allah. Allah yang memasukkan, tadi telah saya sampaikan dalil-dalilnya, tadi telah saya sampaikan bukti-buktinya, tadi telah saya sampaikan petunjuk-petunjuknya dari Quran maupun dari sunnah Nabi SAW, bahwa yang bisa memberikan kelembutan, yang bisa memberikan cinta, kasih sayang kepada hamba itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agar kita bisa memiliki cinta dan kasih sayang itu, agar kita bisa memiliki jiwa yang penuh kasih, jiwa yang penuh kelembutan, jiwa yang penuh dengan cinta, maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Madarijus Salikin memberikan kepada kita 10 petunjuk agar kita memiliki rahmat kasih sayang dari Allah SWT. Kalau kita berhasil mendapatkan rahmat atau kasih sayangnya Allah SWT, maka kita akan penuh dengan kasih sayang dalam diri kita untuk mendidik anak-anak kita. Next. Saya sampaikan secara sekilas ya Bapak-Ibu sekalian, nanti bisa kita sambung dengan diskusi. Pertama, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam Madarijus Salikin, agar kita bisa mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah SWT adalah menggunakan Al-Quran sebagai sumber cinta dan kasih sayang. Sebagaimana tema yang kita usung pada kesempatan pagi hari ini. Pada tema materi saya kali ini, yaitu bagaimana menggunakan Quran itu sebagai sumber cinta dan kasih sayang. Nah, ketika kita menggunakan Quran sebagai sumber cinta dan kasih sayang, tentu saja itu dalam segala sesuatu. Bukan hanya dalam bacaannya, tapi juga dalam perenungannya dan dalam pemahaman maknanya, termasuk dalam pelaksanaannya. Jadi membaca saja tidak cukup, merenungi saja tidak cukup, memahami saja tidak cukup, tapi juga harus sampai kepada melaksanakannya. Nah jadi Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kalau kita mensuasanakan keluarga kita dengan suasana Quran, kalau kita mensuasanakan lembaga pendidikan kita dengan suasana Quran. Lalu sinergi antara rumah dengan sekolah minimalnya rumah dengan sekolah, karena itu yang berada dalam jangkauan kita semuanya. Kalau kita bicara masyarakat dan kita bicara negara, itu tidak berada dalam jangkauan kita. Contohnya begini, kalau saya kepala rumah tangga, maka saya menjadi seseorang yang bisa mengarahkan semua anggota keluarga saya agar berada dalam kebaikan. Saya bisa menjangkau anggota keluarga saya, mengajak mereka, mengarahkan mereka agar selalu berada dalam kebaikan. Demikian pula lembaga-lembaga pendidikan seperti Salman Al-Farisi, kita mengetahui visi misinya, kita mengetahui semangatnya, kita mengetahui motivasi dari para pendirinya, kita mengetahui bagaimana cita-cita yang dimiliki para pendiri sejak awal Salman ini berdiri sampai sekarang, bahwa lembaga pendidikan ini ingin menghantarkan semua siswa-siswinya menuju kepada pribadi-pribadi yang mulia, pribadi-pribadi yang Qurani. Oleh karena itu, sinergi antara rumah dengan sekolah. Sekolahnya memiliki visi yang Qurani, rumah juga memiliki visi yang Qurani.
Kalau kita sudah bicara tentang masyarakat, nah kita tidak bisa mengendalikan mereka karena masyarakat itu terlalu luas. Kalau kita bicara tentang negara, kita juga tidak bisa mengendalikan negara karena negara itu ada aturannya dan ada kepemimpinannya tersendiri gitu ya. Jadi kalau kita sekolah dengan leluasa, misalnya orang tua punya keluhan terhadap sekolah, kita diskusi dengan pihak sekolah. Sekolah punya masukan untuk orang tua, diskusi dengan orang tua. Itu leluasa ya, direct gitu antara rumah dengan sekolah. Tapi begitu kita melihat bahwa ternyata kondisi masyarakatnya tidak baik, lalu kita tidak cukup mudah untuk bagaimana kita bisa langsung ngomong kepada siapa nih pemangku kebijakan di masyarakat itu, terlalu luas. Jadi pada akhirnya kemudian kalaupun kita belum bisa mewarnai dan belum bisa mengubah secara keseluruhan apa yang ada di dalam masyarakat, apalagi dalam negara yang sangat luas itu, maka minimalnya kita memiliki sinergi bagaimana kita menjadikan Quran itu sebagai sumber cinta dan kasih sayang, itu sejak di dalam rumah dan juga di dalam sekolah. Begitu ya sahabat sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana sinergi rumah dan sekolah ini yang bisa kita kuatkan, karena dia yang paling mungkin untuk kita lakukan. Di rumah dibiasakan dengan kehidupan yang Qurani, di sekolah dibiasakan dengan kehidupan yang Qurani. Di rumah dibiasakan dengan aran-aran dari Quran, di sekolah juga dibiasakan aran-aran dari Quran. Itu klop. Begitu kita sampai di tengah-tengah masyarakat, nah disitulah problem. Bahwa memang kita tidak cukup mudah untuk misalnya, kalau di rumah ya, saya sebagai kepala keluarga, saya bisa mengajak dengan gampang, ayo anak-anak sekarang kita semuanya giat untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Itu dengan mudah kita melakukannya. Tapi begitu kita di masyarakat, kita ngomong sendirian gitu ya, tentu saja itu tidak bisa langsung didengar dan diikuti oleh semua anggota masyarakat, apalagi kalau kita tidak punya posisi apapun di masyarakat itu, apalagi negara yang sangat luas itu gitu. Maka paling tidak sinergi dari rumah dan sekolah itu sudah menjadi faktor yang sangat kuat untuk menjadikan Quran itu sebagai sumber cinta dan kasih sayang. Sumbernya itu sama. Di rumah dan di sekolah, anak-anak mendapatkan sumber yang sama, bahwa guru dan orang tua menjadikan Quran sebagai sumber dari cinta dan kasih sayang di antara mereka, sejak dari bacaannya, sejak dari perenungannya yang kita sebut sebagai tadarus ya. Kalau bacaan itu tilawah, kalau tadarus itu bagaimana kita bukan hanya membaca tapi juga mempelajari, merenungi dan memahami maknanya sampai kepada aplikasi dan pelaksanaannya. Next, berikutnya. Nomor 2, ini masih menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah SWT, hendaknya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan ibadah yang sunnah setelah mengerjakan ibadah yang wajib. Tentu yang wajib harus didulukan dibandingkan dengan yang sunnah. Tetapi beliau menyatakannya dengan kerjakan yang sunnah, karena kalau asumsinya Ibnu Qayyim itu, ya umat Islam itu mesti mengerjakan yang wajib dong gitu. Jadi intinya jangan hanya berhenti kepada yang wajib. Kerjakanlah hal-hal yang sunnah, dan sunnah itu sangat banyak ya. Sunnah Nabi SAW itu sangat banyak. Ini sesuatu yang kalau kita mengerjakan sebanyak mungkin sunnah, maka sebanyak mungkin rahmatnya Allah SWT bisa kita dapatkan. Ibadah-ibadah yang wajib, itu yang akan menjadikan diri kita berstatus sebagai seorang muslim. Sebab kalau yang wajib saja tidak dikerjakan, bagaimana kita bisa mengatakan diri kita sebagai muslim? Seperti misalnya sholat 5 waktu, itu wajib. Bagaimana kita bisa dikatakan muslim kalau tidak melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu? Puasa Ramadan itu wajib. Bagaimana dikatakan sebagai muslim kalau tidak melaksanakan puasa Ramadan? Jadi hal-hal yang wajib kita kerjakan itulah status bahwa diri kita itu berstatus sebagai seorang muslim. Sedangkan yang sunnah itu adalah nilai keutamaan yang semakin banyak sunnah kita lakukan itu, semakin banyak pendekatan diri kita kepada Allah SWT. Jadi semakin banyak hal sunnah yang kita lakukan, maka kita akan bisa berada dalam suasana semakin berdekat kepada Allah SWT. Suatu ketika ada dialog yang sangat menarik antara Imam Malik dengan Abu Umar Al-Umari. Al-Umari ini seorang tokoh sufi, tokoh tasawuf di zaman Imam Malik masih hidup. Jadi ketika itu Imam Malik itu sebagai sosok yang sangat banyak keluar rumah karena beliau mengajarkan ilmu kepada khalayak yang sangat luas. Beliau bepergian bukan hanya ke tempat-tempat yang dekat, tapi juga bepergian ke tempat-tempat yang jauh, sehingga secara fisik orang-orang menyaksikan bahwa Imam Malik itu orang yang sangat sering bepergian, karena memang tugas beliau bepergiannya itu bukan untuk rekreasi, bukan untuk kuliner, bukan untuk
jalan-jalan gitu ya, tapi untuk menyebarkan ilmu. Nah, Al-Umari itu sosok seorang abid, seorang zahid, seorang sufi menyaksikan Imam Malik itu sangat sering keluar, mengerjakan aktivitas-aktivitas keluar, yang itu tentu bisa memakan waktu beberapa hari dalam setiap keluarnya itu, maka Al-Umari menasihati Imam Malik dengan mengirimkan surat. Ya, pada waktu itu belum ada medsos ya Bapak-Ibu sekalian, jadi Imam Malik nggak punya akun Facebook, nggak punya akun Instagram, mereka para ulama zaman itu juga tidak tergabung dalam grup-grup WhatsApp gitu ya, sehingga ketika Al-Umari itu ingin memberikan nasihat kepada Imam Malik, maka dia mengirimkan surat tertulis. Isi suratnya itu adalah kurang lebihnya, aku nasihatkan kepadamu agar engkau memperbanyak diri dalam takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku lihat engkau terlalu sering bepergian, aku lihat engkau terlalu sering keluar rumah, sehingga engkau kurang di dalam pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat yang diberikan oleh Al-Umari. Menerima surat itu, Imam Malik bukannya marah, tetapi kemudian dia membalas surat itu dengan jawaban lewat surat pula, yang tentu saja sebagai sesama ulama, Imam Malik memberikan apresiasi, terima kasih atas nasihatmu kepadaku, bahwa Imam Malik tidak mengingkari apa yang menjadi pernyataannya Al-Umari, tetapi Imam Malik mengatakan, menurutku apa yang aku lakukan, yaitu keluar untuk kepentingan manusia dalam rangka mengajarkan ilmu kepada mereka, itu tidaklah kalah secara nilai dibandingkan dengan Anda yang setiap saat mendekatkan diri pada Allah melalui masjid. Nah, jadi kata Imam Malik, apa yang dilakukannya itu adalah satu tindakan yang sama-sama melakukan pendekatan diri kepada Allah SWT. Jadi di antara kita, kata Imam Malik, ada hamba-hamba Allah itu yang Allah berikan kemudahan pada dirinya untuk sangat bagus dalam sholatnya. Tapi bisa jadi dia kurang bagus dalam puasanya. Ada orang yang Allah berikan karunia kepada orang itu sangat bagus dalam puasanya. Tapi bisa jadi dia kurang bagus dalam tilawahnya. Tilawahnya itu belepotan, banyak salahnya, dan seterusnya. Ada orang yang sangat sempurna dalam tilawahnya, tapi bisa jadi dia sangat sedikit infaknya. Bisa jadi ada orang yang sangat banyak dan sangat bagus sedekahnya, tapi dia adalah orang yang kurang di dalam zikirnya, misalnya begitu ya. Jadi kalau kita lihat, kata Imam Malik, ada di antara hamba Allah itu yang memiliki keistimewaan pada amal-amal tertentu, tetapi dia memiliki kelemahan pada amal yang lainnya. Nah, jadi kalau kita lihat, pernyataan Imam Malik ini ingin menggambarkan pada kita semuanya, rasa-rasanya sulit untuk dituntut kita itu sempurna dalam semua bentuk amal ibadah. Maka kalau kita perhatikan sejak zaman Nabi pun, kita juga menemukan ada orang-orang yang sudah istimewa pada bidang-bidang tertentu, pada bagian-bagian tertentu. Ada niatnya dia terlibat dalam peperangan seperti Khalid bin Walid, seperti Abdullah bin Rawahah. Khalid bin Walid di hari kematiannya, saudara perempuannya menyatakan bahwa aku lihat tubuhnya Khalid dan tidak ada satupun bagian dari tubuhnya kecuali telah terkena panah, pedang, tombak, dan senjata-senjata yang lainnya. Tubuhnya Khalid bin Walid, depan, belakang, samping kiri, samping kanan, semuanya sudah penuh dengan senjata-senjata musuh yang menempel di tubuhnya. Saya bayangkan kelak Khalid bin Walid menghadap Allah SWT dengan tubuhnya yang bercahaya, karena tubuh yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT. Saya bayangkan kelak Abdullah bin Rawahah menghadap Allah SWT dengan kakinya yang pincang karena perjuangan di jalan Allah, dan dia membanggakan kakinya yang pincang itu dengan bercahaya. Di antara sahabat Nabi SAW kita juga mengenal ada seseorang yang sangat kita sering baca kisahnya. Ketika Nabi SAW dengan para sahabat sedang duduk di masjid, lalu Nabi menyatakan sebentar lagi akan hadir, akan datang seseorang calon penghuni surga. Dan datanglah seorang laki-laki yang para sahabat juga banyak tidak mengenalnya, dan dia orang yang barusan datang berwudu, janggutnya basah oleh air wudu, lalu dia melaksanakan sholat sunnah di situ. Kesempatan yang lain Nabi SAW lagi bersama para sahabat mengatakan sebentar lagi akan hadir seseorang calon penghuni surga. Dan yang datang orang itu lagi sampai 3 kali.
Seorang sahabat muda merasa penasaran dengan peristiwa itu. Lalu dia mengatakan, "Paman, bolehkah aku tidur di rumahmu karena aku lagi bermasalah dengan orang tuaku?" "Oh ya, silakan." Setelah dia 3 hari 3 malam berada di rumah orang itu, si sahabat muda ini ingin melihat kayak apa amal ibadah orang ini demikian istimewa, sampai Nabi SAW 3 kali berturut-turut menyatakan bahwa ada penghuni surga yang akan lewat, dan ternyata orangnya sama, itu juga. Setelah dia lihat, ternyata dia menyimpulkan, amalnya ternyata biasa aja kayak kita semuanya. Jadi menurut anak muda ini, amalnya laki-laki yang dinyatakan calon penghuni surga oleh Nabi SAW itu amal yang biasa aja. Biasa menurut ukuran para sahabat pada waktu itu. Saya ulangi ya, biasa menurut ukuran para sahabat pada waktu itu. Kalau ada seorang sahabat yang seandainya ada sahabat itu paling lemah amalnya, paling sedikit amalnya, dihadirkan untuk kita sekarang ini, maka dia adalah orang yang sangat bagus amalannya dibandingkan dengan kita semuanya yang hidup di zaman sekarang ini. Jadi kalau dia mengatakan sama ya, biasa aja, itu artinya biasa menurut ukuran pada zaman itu. Bukan biasa dengan ukuran kita zaman sekarang gitu ya. Lalu kata dia, kalau begitu apa amal istimewanya paman sehingga disebut oleh Nabi sebagai calon penghuni surga? Lalu orang itu mengatakan, kalaupun ada sesuatu amal pada diriku, maka yang aku miliki adalah aku tidak memiliki rasa ghil, rasa iri, rasa dengki, rasa dendam kepada sesama saudara muslim. Hatiku terbebas dari perasaan tidak nyaman atau tidak enak atau iri atau dengki kepada saudara sesama muslim. Masya Allah ya. Saya bayangkan orang ini kelak akan hadir menghadap Allah SWT dengan hatinya yang bercahaya. Dia menghadap Allah membanggakan hatinya yang tidak ada rasa ghil, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa iri dengan saudara-saudaranya muslim yang lainnya. Dan kelak dia menghadap Allah SWT dengan hati yang penuh dengan cahaya. Ada generasi berikutnya, kalau Bapak Ibu sekalian sering mendengar kisah ini ya, seseorang yang hidup di zamannya Imam Ahmad bin Hambal. Ketika dalam kitab Manaqib Imam Ahmad diceritakan bagaimana Imam Ahmad bin Hambal di masa tuanya, dia merasa sangat ingin pergi ke Basrah. Seperti ada dorongan, dia ingin pergi ke Basrah itu. Maka dia pun laksanakan karena dorongannya sangat kuat. Maka dia pun berjalan sendirian dengan naik kendaraan onta ya atau kuda menuju ke Basrah. Sampai di Basrah sudah malam. Dia ikut melaksanakan sholat Isya di masjid besar Basrah itu. Tidak ada orang mengenal bahwa dia adalah Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmad itu namanya sangat terkenal. Orang-orang di situ mendapatkan ilmu dari Imam Ahmad lewat murid-muridnya. Tetapi di situ orang tidak mengenal bahwa itu adalah Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad belum punya akun Instagram. Imam Ahmad belum punya akun di YouTube. Sehingga akhirnya pada waktu itu tidak dikenal bahwa dia adalah Imam Ahmad. Selesai sholat, selesai zikir, selesai sholat sunnah, masjid sudah mulai sepi, Imam Ahmad tiduran di dalam masjid. Baru sebentar tiduran, datang marbot, datang takmir. "Syekh, ngapain kamu di sini?" "Saya pengen istirahat, saya musafir. Jauh, saya capek, pengen istirahat." "Gak boleh tidur di masjid, keluar sana." Diusir, didorong sampai keluar masjid, kemudian dikunci pintunya masjid itu. Sampai di teras, Imam Ahmad karena memang sudah sangat capek, akhirnya kemudian dia tiduran di teras itu. "Syekh, ngapain kamu di sini?" Takmirnya datang lagi. "Aku capek, aku pengen istirahat. Kalau nggak boleh di dalam, aku di teras saja." "Nggak boleh di dalam, nggak boleh di teras. Masjid nggak boleh untuk tidur." Didorong Imam Ahmad itu sampai kemudian keluar masjid, keluar lingkungan masjid, sampai di jalan. Di jalan raya, di seberang jalan ada seorang penjual roti yang sedang mengadoni roti malam-malam untuk membuat roti. Melihat pemandangan orang tua yang janggutnya sudah putih, rambutnya sudah putih, didorong-dorong marbot sampai keluar. Ditanya, "Syekh, apa yang terjadi?" Lalu orang itu mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, "Aku tadi mau tidur di masjid, tetapi nggak dibolehkan sama marbot. Sampai pun tidur di teras juga nggak boleh, padahal aku capek pengen istirahat." "Oh, kamu kalau mau tidur boleh tidur di rumahku, Syekh, meskipun ini sempit, silakan tidur di sini." Penjual roti itu juga tidak tahu siapa yang sedang dihadapinya itu. Lalu Imam Ahmad pun akhirnya memutuskan untuk istirahat di situ. Sebelum dia tidur, dia menyaksikan si penjual roti itu ya sedang membuat roti. Setiap saat penjual roti itu selalu menggumamkan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau diajak bicara, dia menjawab. Tapi selesai bicara, dia langsung istighfar lagi.
Melihat pemandangan itu, melihat seorang tukang roti yang terus-menerus istighfar, Imam Ahmad tertarik. Dia bertanya, sudah berapa lama kamu melazimkan membaca istighfar seperti ini? Ya, semenjak aku berada di menjual kue ini, Syekh. Semenjak aku jualan kue, maka aku sudah melafadzkan istighfar itu terus-menerus. Jadi sudah sekitar 20 tahun. Wah, 20 tahun. Jadi apa yang kamu dapatkan kalau kamu sudah 20 tahun terus-menerus melafadzkan istighfar itu, katanya. Kata penjual roti itu, semenjak aku melafadzkan istighfar terus-menerus, aku merasakan tidak ada satupun permintaanku kepada Allah yang satu saja yang sampai dengan hari ini belum dikabulkan. Apa itu permintaanmu yang belum dikabulkan? Kata penjual roti, dari dulu aku berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal. Aku sudah mendapatkan ilmunya, aku sudah mendapatkan kemanfaatan darinya, tapi aku belum pernah ketemu orangnya. Sungguh aku sangat pengen bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal sebelum datang kematianku. Maka aku berdoa terus-menerus kepada Allah, temukan aku, pertemukan aku dengan Imam Ahmad bin Hambal sebelum aku meninggal ataupun sebelum Imam Ahmad meninggal. Itu yang belum terkabulkan. Betulkah engkau berdoa seperti itu? Tanya Imam Ahmad. Iya benar, aku berdoa seperti itu. Dan ternyata pada malam hari itu adalah malam pengabulan doa, di mana tukang roti ini akhirnya dipertemukan oleh Allah SWT dengan Imam Ahmad, karena Imam Ahmad juga sudah tua, itu sudah di masa-masa akhir dari kehidupannya. Ternyata Allah yang menggerakkan Imam Ahmad untuk datang kepada penjual roti itu dengan cara yang sangat unik. Saya membayangkan laki-laki penjual kue ini kelak akan menghadap Allah SWT dengan istighfarnya yang sangat istimewa. Dia melafadzkan terus-menerus istighfar. Mungkin dia tidak hafal banyak zikir, mungkin dia tidak hafal banyak wirid-wirid, tetapi dia hanya melafadzkan istighfar terus-menerus. Tetapi karena dia lazimkan, karena dia terus-menerus lakukan itu, maka ternyata menjadikan dirinya menjadi istimewa. Sangat banyak jalan untuk kita bisa menuju kepada Allah SWT dengan amal yang istimewa, yang masing-masing kita bisa berbeda-beda. Next. Yang ketiga, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, terus-menerus mengingat Allah dengan zikrullah dalam setiap keadaan, baik dengan hati dan lisan atau dengan amalan dan keadaan dirinya. Kalau kita mendapatkan ayat Allah SWT, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang itu ya cuma dalam 3 kondisi itu kan. Kadang-kadang kita qiyaman, lagi berdiri. Apakah berjalan, berlari, berdiri, itu ya qiyaman. Wa qu'udan, kadang-kadang kita duduk. Seperti sebagian besar dari kita semuanya yang ikut Zoom kali ini sedang duduk. Wa ala junubihim, atau sedang berbaring. Kondisi manusia itu hanya dalam keadaan itu kan. Apakah kita sedang berdiri, atau duduk, atau berbaring. Maka intinya adalah seluruh keadaan kita hendaknya kita gunakan untuk melaksanakan zikir kepada Allah SWT. Zikir dengan hati, zikir dengan lisan, zikir dengan amal perbuatan. Bapak, Ibu, guru di sekolah melaksanakan zikrullah dengan jalan mengajar murid-muridnya. Orang tua di rumah melaksanakan zikrullah salah satunya dengan jalan dia mengajari kebaikan kepada anak-anaknya. Zikrullah itu ada dalam segala aspek kehidupan. Itulah yang menyebabkan rahmatnya Allah turun kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan cinta dan kasih sayang untuk mendidik anak-anak dan murid-murid kita. Next, yang keempat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Yang keempat, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, lebih mendahulukan kecintaan pada Allah daripada kecintaan pada dirinya sendiri. Karena cinta pada Allah adalah setinggi-tinggi kecintaan. Ini masuk dalam kategori amal hati. Jadi kalau seseorang itu mencintai Allah SWT, di atas semuanya, hatinya penuh dengan kecintaan pada Allah SWT. Hatinya penuh dengan rasa mencintai Allah SWT. Lebih daripada cintanya kepada dirinya. Lebih kepada cintanya kepada dunia dan seisinya ini. Maka itu adalah cara untuk mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Next, yang kelima, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, merenungi, memperhatikan, dan mengenal kebesaran nama dan sifat Allah. Jadi kalau kita mengenal ada 99 nama Allah SWT, setiap nama-namanya itu kemudian kita menghayatinya. Seperti kalau kita mengatakan Ar-Rahman, Allah Maha Kasih, Allah Maha Penyayang. Al-Qawi, Allah lah yang punya kekuatan. Semuanya lemah, Allah yang punya kekuatan. Al-Aziz yang memiliki kemuliaan. Al-Jabbar yang memiliki hak paksa. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang punya
hak paksa, hanya Allah yang memilikinya. Jadi seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT itu kalau kita renungi, maka akan semakin menyebabkan kita mendekat kepada Allah SWT, karena kalau orang itu mengenal semakin dalam, berarti cintanya pun juga akan semakin dalam. Begitulah kalau kita juga mengenali Allah SWT dengan nama dan sifat-sifatnya. Ini yang menyebabkan rahmat Allah turun kepada kita. Yang keenam, next, kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, memperhatikan kebaikan, nikmat dan karunia Allah yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Jadi cara agar kita bisa mendapatkan kasih sayangnya Allah SWT adalah coba renungilah berbagai macam karunia Allah SWT, berbagai macam rezeki, pemberian, semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Ini sesuatu yang luar biasa, ya, yang menyebabkan kita selalu mendapatkan rasa syukur karena begitu baik Allah kepada kita semuanya. Next, yang ketujuh, kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, menghadirkan hati secara keseluruhan tatkala melakukan ketaatan kepada Allah dengan merenungkan makna yang terkandung di dalamnya. Jadi ini yang disebut dengan tabatul atau totalitas. Tabatal ilaihi tabatila, totalitas. Kalau lagi sholat, totalitas. Ya, kita ini belajar ya, Bapak-Ibu sekalian, belajar totalitas. Tidak gampang untuk totalitas, tapi belajar. Saya membayangkan tidak gampang ya, seorang Syaqiq Al-Balkhi ketika dia mengatakan bagaimana cara dia sholat. Sulit bagi kita untuk membayangkannya, tapi begitulah yang namanya totalitas itu. Ketika ditanyakan, Syekh bagaimana Anda melakukan sholat? Maka Syaqiq Al-Balkhi mengatakan, ketika aku sedang berdiri dalam sholatku, maka aku merasakan bahwa aku sedang berdiri menghadap Allah SWT, sebagaimana kelak kita semuanya akan menghadap Allah SWT dengan berdiri. Yauma yakumur ruhu wal mala, yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Pada hari di mana manusia berdiri di hadapan Allah SWT. Kalau kita semuanya akan berdiri di hadapan Allah SWT mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di muka bumi ini, maka ketika aku sekarang itu sholat, kata Syaqiq Al-Balkhi, seakan-akan aku sudah menghadap Allah untuk ditanya-tanya oleh Allah SWT untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah aku lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Dan ketika aku sholat, aku membaca ihdinas siratal mustaqim, aku membayangkan sedang berada di atas sirat, kemudian di bawahku adalah neraka yang menyala-nyala, dan aku berharap agar aku bisa melewati sirat itu dengan selamat. Jadi waktu sholat itu, dia membayangkan benar-benar dalam situasi yang sangat dekat dengan Allah SWT. Itu yang namanya totalitas. Ya. Ini kalau dalam psikologi positif ada ya pelajaran seperti ini, namanya engagement. Jadi kalau ini Bapak Ibu yang pernah belajar di psikologi ya, tentu mengenal istilah psikologi positif. Salah satu tokoh psikologi positif itu namanya Martin Seligman. Ya, Martin Seligman ini mengatakan kebahagiaan manusia itu bisa meningkat dan terus-menerus bisa bertumbuh kalau dia memiliki 5 aspek yang dia singkat dengan PERMA itu ya. P-E-R-M-A, P, positive emotion, E, engagement lah. Nomor 2 nih, engagement. Jadi kalau dalam perspektif psikologi positif, manusia itu akan happy kehidupannya kalau dia itu bisa engagement. Apa itu engagement? Kalau bahasa saya larut. Larut itu begini, kalau Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu guru dulu ya. Kalau Bapak Ibu guru ini mengajar, maka ngajarlah ya dengan sesungguh-sungguh menghadirkan hati dalam mengajar itu kepada murid-murid. Kadang-kadang ngajar tapi ingat kondisi rumah, ya Allah cucian masih menumpuk, ya Allah aku tadi berangkat ke sekolah dalam keadaan suamiku marah kepada aku, nggak enak rasanya gitu. Kalau lagi di rumah mikirin sekolah, nggak enak juga. Ya Allah tadi murid-muridku belum aku berikan apresiasi, belum aku berikan tugas. Ya Allah tadi masih belum terselesaikan urusan-urusan sekolah. Waktu di rumah dengan suami, dengan anak-anak, ingat sekolah. Waktu di sekolah, ingat di rumah. Itu seseorang yang tidak engagement. Waktu sholat, ingat makan. Waktu makan, ingat sholat. Jadi kalau orang itu nggak engagement, orang itu nggak pernah bahagia hidupnya. Makanya kalau Ibnul Qayyim Al-Jauzi ya, dalam konteks ibadah, beliau menyatakan pentingnya kita untuk menghadirkan secara totalitas. Itu batal ilahi tabtila. Ya kalau sholat, nikmati sholatmu. Kalau puasa, nikmati puasamu. Ketika kamu sahur, nikmati sahurmu. Kalau kamu buka, nikmati bukamu. Gitu. Jadi kita itu bisa menikmati berbuka puasa, bisa menikmati berpuasa, bisa menikmati semua bagian-bagian dari ibadah itu karena kita menghadirkan hati di dalam melaksanakannya. Enggak cuma fisik doang gitu ya. Puasa ya puasa fisik, sholat ya sholat fisik. Lah kalau seperti itu kan
nggak ada kehadiran ruh di dalamnya. Next, yang ke-8. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, menyendiri dengan Allah pada malam hari untuk beribadah dan bermunajat, serta memohon ampun dan taubat kepada Allah SWT. Lebih lagi di bulan Ramadan, bagaimana kemudian kita menggunakan momentum Ramadan itu untuk mengharap ampunan Allah SWT. Jadi meskipun kita itu banyak melaksanakan ibadah-ibadah bersama, seperti misalnya sholat berjamaah di masjid, lalu tarawih bersama di masjid, jangan menghabiskan semua waktu kita itu untuk ibadah-ibadah yang bareng-bareng. Kita ini harus memiliki me time untuk berdekatan dengan Allah SWT, untuk ngomongin perasaan kita sendiri kepada Allah SWT, ngomongin permintaan kita sendiri pada Allah SWT. Jadi para ulama menyatakan pentingnya kita itu memiliki waktu menyendiri. Meskipun untuk berbagai aspek ibadah kita itu disarankan untuk berjamaah, tapi bukan berarti semua hal kita lakukan dengan berjamaah. Makanya Nabi SAW itu melaksanakan sholat tarawih itu ya, berjamaah itu paling-paling hanya 2 atau 3 kali sepanjang hidup beliau. Karena takut dikatakan itu akan menjadi wajib. Jadi andai di antara Bapak Ibu sekalian nanti di tempatnya itu belum melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid karena situasi COVID, ataupun kalau sholat tarawih di masjid masih dibatasi separuh kapasitas, berarti ada separuh lainnya yang harus sholat di rumah, tetaplah sholat tarawih di rumah. Nikmati sholat tarawih bersama keluarga atau sesekali waktu melaksanakan tambahan sholat sendirian, ya, menambah kalau tadi bareng dengan keluarga, lalu malamnya menambah tambahan rakaat sendirian. Ada waktu-waktu di mana kita memerlukan kesendirian dengan Allah SWT. Next, nomor 9, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, berkumpullah bersama dengan orang-orang yang mencinta Allah dan orang-orang yang benar, orang sidik, as-siddiqun, serta mampu mengambil manfaat dari pergaulan dengan mereka. Ini tombo ati ono limo itu ya, salah satunya adalah wong kang soleh kumpulono. Next, nomor 10 yang terakhir dari Ibnu Qayyim al-Jauzi menyatakan menjauhi segala sebab yang dapat menghalangi antara dirinya dengan Allah Ta'ala. Nah, jadi kita bersihkan hati, kita bersihkan niat, kita bersihkan pikiran agar itu semuanya tidak menjadi hijab antara diri kita dengan Allah SWT. Next, terakhir, Bapak-Ibu sekalian, kata Ibnu Qayyim mengakhiri poin-poin yang 10 itu, kata beliau, kunci untuk mendapatkan semuanya, 10 poin tadi itu adalah dengan mempersiapkan jiwa dan membuka mata hati. Nah, Bapak-Ibu sekalian, siapkan jiwa kita untuk menerima rahmat Allah di bulan Ramadan. Siapkan jiwa kita untuk menerima ampunannya. Siapkan jiwa kita untuk menerima tamu yang istimewa. Siapkan jiwa kita untuk mendapatkan berbagai macam karunia yang luar biasa, kemuliaan, keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semuanya di bulan mulia ini. Maka dengan membuka mata hati, dengan mempersiapkan jiwa, maka insya Allah kita semuanya akan bisa mendapatkan lebih banyak lagi rahmat dan kasih sayang Allah, yang dengan itu kita akan bisa melakukan pendidikan kepada keluarga maupun mendidik anak-anak didik kita di sekolah. Mudah-mudahan Allah SWT berikan cinta, kasih sayang dalam jiwa kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya pribadi yang penuh kelembutan, pribadi yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Yang dengan itu kita semuanya akan bisa mendapatkan maghfirah, rahmat, dan termasuk dalam proses pendidikannya, kita bisa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustadz Cahyadi Takaryawan yang telah menyampaikan taujihnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kita simak bersama taujih dari Ustadz Cahyadi Takaryawan, karena terbatasnya waktu, pangapunten tidak ada sesi tanya jawab, tapi kami mohon Ustadz Cahyadi nanti setelah pemaparan dari Bu Ida untuk bisa menutup acara ini dengan doa. Ustadz Cahyadi, kami mohon untuk tetap berada di room. Baik, selanjutnya yaitu sebelum ada Madrasah Keluarga Pro Parent yang akan nanti disampaikan oleh Bu Ida Nur Laila, membumikan Al-Quran, menghidupkan sirah di bulan Ramadan bersama STI. Ada persembahan video dari Madrasah Keluarga Pro Parent. Moga bisa ditampilkan videonya untuk hadirin. Kami persilahkan.
semua berlari jauh melalui jalan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Berjuang tapi jalan kebenaran takkan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu bangsa. Akan kuatkan kaki yang melangkah bila disapa duri yang menanti. Akan kabulkah mata yang meratap, ada debu yang pastikan tinggal. Berharap senang dalam berjuang, bagai merindu rembulan di tanah siang. Jalannya tak seindah sembuhan mata, pangkalnya jauh, ujungnya belum tiba. Tapi jalan kebenaran takkan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu bangsa. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu bangsa. Baik, jazakumullah. Untuk selanjutnya kami persilahkan Bu Ida Nur Laila untuk menyampaikan tentang Madrasah Keluarga Pro-Parent. Monggo Bu Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi atas wabarakatuh. kesempatannya Ustadz, Ustazah semuanya, juga para sahabat semuanya di Salman Al-Farisi maupun para peserta acara seminar parenting bersama Pak Cah pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas petunjuk teladan beliau yang mulia. Semoga kita bisa meneladani beliau dan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Salah satu tagline yang ingin kita sampaikan dari Pro-Parent Madrasah Keluarga adalah membumikan Al-Quran dan menghidupkan sirah. Melalui buku-buku yang insya Allah akan bermanfaat menemani ayah bunda mendidik anak-anak, terutama di bulan Ramadan ini. Oleh karenanya, kami mengajak kepada para ustadz-ustadzah dan para sahabat semuanya pada kesempatan kali ini sedikit berkenalan dengan Sigma Daya Insani dan Pro-Parent komunitas dari orang tua yang bertekad untuk bersama-sama membangun sebuah lingkungan yang baik untuk anak-anak kita di dalam mereka bertumbuh bersama dengan sirah dan juga dengan Al-Quran. Selama tahun 2020, kita telah melakukan gerakan wakaf literasi buku-buku sirah ke seluruh Indonesia sejumlah 1.121 set buku. Dan diantaranya Salman Al-Farisi bersama Budi Surga juga menghimpun penyediaan buku-buku untuk bacaan putra-putri. Memang sekarang masih pandemi, tetapi insya Allah kita tetap terus melakukan gerakan ini untuk lembaga-lembaga baik sekolah, TPA, remaja masjid, pondok yatim, pondok tahfidz, dan juga komunitas-komunitas yang membutuhkan. Pada kesempatan kali ini kami mengajak pada ayah bunda sekalian untuk menyisihkan sebagian rezeki sebagai salah satu amal jariah berupa wakaf buku untuk literasi. Semoga insya Allah bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Kita bersama-sama untuk melakukan sirah dan meneladani Rasulullah melalui wakaf literasi ini. Ayah bunda bisa ketika mengirimkan ziswaf kepada Budi Surga, bisa menambahkan nominal, misalnya 100.000 atau 50.000 atau lebih besar dari itu, atau bahkan mau wakaf satu set buku untuk Salman Al-Farisi. Ya insya Allah ketika buku-buku itu dibaca oleh anak-anak kita dan juga oleh masyarakat yang membutuhkan,
akan mengalir pahala kepada ayah bunda sekalian. Nah, demikian sekilas dari kami. Kami tunggu ayah bunda partisipasinya dalam gerakan kisah teladan untuk negeri, dan silahkan disalurkan melalui Salman Al-Farisi. Masih banyak kebutuhan buku-buku demikian untuk lembaga Salman Al-Farisi dan juga lembaga-lembaga yang membutuhkan. Selain itu, kami juga mengundang ayah bunda untuk berpartisipasi menjadi relawan literasi, dan ayah bunda bisa bergabung menghubungi Ibu Widya untuk menjadi relawan wakaf literasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Bu Ida Nur Laila. Ini mati lampu di sana ya Bu ya? Baik. Pak Jayadi nampaknya juga sudah live. Baik. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rangkaian demi acara demi acara sudah kita lalui bersama. Acara Tarhib Ramadan menyambut Ramadan 1442 Hijriah. Semoga dengan acara Tarhib Ramadan ini kita semuanya bersiap untuk menghadapi Ramadan dengan amal yang terbaik, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa presensi Bapak Ibu, monggo bagi panitia bisa di-share lagi untuk presensinya di kolom chat. Jazakumullah khairan katsiran telah hadir di acara ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, kendala teknis barangkali dalam proses acara. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Selamat menjalankan aktivitas di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semuanya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa keluar dari room dan melakukan aktivitas masing-masing. Terima kasih.